Agama itu harusnya ya yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja. Apa itu kalau kita sulit-sulitkan diri kita sendiri, itu kita nanti akan putus asa malahan kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalur wabarakatuh. Cinta Rofa bersama Gus Fuad Baret, Dan Mas Joni Aryadinata. pengasuh pondok pesantren Raudatul Fatihah. Ya, Rofa, Yes. Raudatul Fatihah. Gus, Mm-mm. kalau di pondok Mm-mm. ngobrol yang jorok-jorok boleh nggak? Oh, boleh. Jorok dan tidak itu kan masalah atau pikiran aja. Kalau Ini pikiran kan jorok. enggak, Nah. ini betul-betul jorok agak jijik sedikit. Wah. Penonton suka. Gimana? Enggak, gini kan kalau guyonan anak saya ya. Hmm. Guyonan anak saya itu kalau kan banyak cewek-cewek cantik gitu. Mm-mm. Nah, yang hidungnya mancung, kemudian kulitnya putih-putih, itu kan orang-orang bule lah. Mm-mm. Itu kan saya guyonan. Hmm. Kamu tertarik nggak sama bule? Dia bilang enggak. Lo kenapa? Ini jorok nggak apa-apa ya? Ah, nggak apa-apa. Soalnya kopet kan. Kompet 19. Loh, kamu lah. Gini Gus, Ah. ini soal toharoh ya, kita ngomongin toharoh. Iya. Saya kan jadi mikir, oh iya, mereka kan kalau sehabis buang air, BAB. BAB atau buang air kecil gitu, itu kan pakai tisu. Mm. Nah sementara tradisi di kita, terutama apalagi di pondok pesantren ya, Di Indonesia. di Indonesia lah, Ah. itu kalau bersuci setelah BAB itu selain dengan air itu kan risih ya, makanya anak saya mengatakan kopet. Nah saya kemudian Hmm. merunut ke sejarah ya, kita merunut ke sejarah Hmm. di zaman Kanjeng Nabi. Hmm. Itu kan di gurun pasir, Hmm. di gurun pasir kan langka air. Hmm. Nah Kanjeng Nabi itu kalau sehabis Buang air besar. buang air besar atau buang air kecil Hmm. itu kan memakai batu, Hmm. karena kan memang air mahal ya, Mm-mm. air nyaris gak ada lah. Ah. Nah itu pakai batu. Ah. Nah kemudian bertransformasi menjadi tisu, Ah. itu kan yo gak masalah tuh sebetulnya, Hmm. nggak masalah sebetulnya. Hmm. Nah ini dalam hukum fikih Islam tuh bagaimana, Gus? apakah dengan tisu itu bisa bersih suci gitu maksudnya? Hmm. Eh, atau masih tetap najis? Jadi kayak begini. Kalau Ini Ya, ngobrolin jorok-jorok. ini penting ya. Kalau kita bersuci itu kan kalau dalam kita belajar kitab-kitab fikih itu. Ya pilihannya bisa istinja itu pakai apa itu benda-benda keras yang kira-kira bisa menyerap gitu, menyerap dan membersihkan kan gitu. Biasanya batu Ya. atau tanah yang keras kan itu atau kayu yang bisa menyerap kan gitu. Terus kalau sempurnanya itu kan begini, kita itu memakai dibersihkan pakai batu, kemudian masih dibilas dengan air itu sempurna. Tapi kalau untuk sekedar kebutuhan kebersihan, itu pilihannya bisa hanya pakai air atau bisa hanya pakai benda padat itu. Yang penting itu kan kalau membersihkan sesuatu yang najis yang menjijikkan itu kan teorinya begini kalau mazhab Syafi'i itu hilang baunya, hilang warna, hilang bendanya, materinya dan hilang warnanya kan. Kira-kira kalau begitu. Sepanjang itu bisa dikerjakan, apapun alatnya kan sebenarnya tidak masalah. Kan itu hilang materinya. Jadi misalnya kita BAB itu kita bersihkan pakai batu itu sudah nggak ada ini material tinja itu ya. Kemudian baunya juga udah nggak, kalau dicek itu udah ada gitu. Kira-kira kan gitu. Kemudian warnanya, kalau tinja itu misalnya warnanya biru atau hijau, merah, kuning kan itu seperti pelangi, itu udah nggak ada kan itu. Sepanjang itu ya selesai kan. Tapi kadang-kadang itu kan sugesti. Kebetulan di Indonesia itu kan surganya dunia. Surganya air lah. Ada batu, ada air, kemudian
mayoritas kita menggunakan madhab Imam Syafi'i yang begitu teliti dalam detail-detail seperti itu. Nah, ketika kita melihat kebiasaan yang berbeda, kadang-kadang sugesti kita apa itu psikologi kita, perasaan kita itu agak gimana, agak terganggu. Itu sebenarnya nggak masalah. Karena fenomena yang sekarang itu, Gus, di toilet-toilet itu kan semakin kering. Apalagi kalau kita berkunjung ke luar negeri ya, toilet itu kan toilet sehat itu toilet yang kering, tidak ada percikan air. Betul. Maka mereka menyediakannya tisu. Betul. Jadi sebenarnya kan kembali ke ya. Kalau jadi kalau ini kan soal mantep tidak mantep, soal kebiasaan kan. Makanya kalau misalnya Mas Joni itu sering keliling Eropa menghadapi seperti itu kan mungkin pertama kali coba pakai tisu kan ya risih. Adanya kayak begitu dan gimana? Merasa tetap ada sesuatu yang gitu ya. Masih tetap merasa kotor itu. itu kan was-was namanya kan itu. Was-was itu bisikan-bisikan setan yang menuntut kesempurnaan gitu. Padahal kesempurnaan itu kalau kita turuti terus ya kita malah nggak hidup, kita malah tersiksa sendiri kan. Tapi ya sebetulnya itu memang suci ya. Artinya suci, ya. Boleh. Setelah itu kita misalnya sembayang itu. Iya boleh. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, tisu itu kan menyedotkan gitu. Jangan kan kalau tisu misalnya kita habis buang air kecil nggak ada air macam-macam, ya diusapkan di tembok. Kalau diusapkan di pohon, itu tiba-tiba di pohonnya ada ular. Ada ular. Iya. Sebetulnya fleksibel begitu ya? Iya, sebenarnya itu fleksibel. Jadi anulah. Ya, kadang-kadang itu kita memperlihat diri kita sendiri kok. Padahal itu agama itu harusnya ya yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja. Apa itu kalau kita sulit-sulitkan diri kita sendiri, itu kita nanti akan putus asa malahan kan gitu. Dan yang suka memprovokasi kita untuk sulit-sulit seperti itu ya sebenarnya istilahnya setan kan gitu. Oh ini kurang bersih, enggak udah bersih gitu. Nah masalah hukum itu secara umum saja. Kalau dibilang misalnya kalau apa itu cebok pakai tisu itu bersih enggak? Secara umum dibilang bersih ya sudah bersih, kan itu. Tapi perasaan kita kadang-kadang nggak terima kan gitu. Nah kita harus membiasakan diri karena keadaannya seperti ini ya. Kita harus fleksibel dalam beragama itu fleksibel gitu. Kira-kira gitu Mas. Oke, terima kasih Gus. Jalur Cinta Rofa. Kita nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.